sementara keinginannya luar biasa tapi tidak punya biaya. Maka bagaimana di dalam agama disuruh berpuasa, bukan disuruh mut'ah. Kalau pindah ke mut'ah ala Syiah bagaimana? Ya tidak boleh. Karena mut'ah ini sudah dimansuh, sudah diganti hukumnya. Pernah dibolehkan dalam peperangan, karena waktu peperangan tentara-tentara ini lama meninggalkan istrinya, dan banyak budak-budak perempuan yang menjadi tawanan. Tapi setelah itu dihapus lagi. Karenanya mut'ah ini justru larangan ini, kan yang membolehkan itu mut'ah. Ternyata di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, larangan mut'ah ini datangnya dari para ulama Ahlul Bait, bukan dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, bukan. Memang ada riwayat dari Utsman dalam Bukhari, tetapi dari Rasulullah SAW hadis yang sahih, semuanya riwayatnya melalui Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya, bahwa mut'ah benar-benar dilarang. Jadi tidak boleh kalau kita pindah mazhab ke Syiah dengan bermut'ah. Memang di Malaysia biaya kawin mahal ya. Di Indonesia itu berbeda. Kalau di Jawa Timur, terutama daerah Madura, daerah saya, kawin itu murah. Mahar itu kalau uang sini, kalau saya dulu mahar saya 500.000 rupiah, kira-kira 150 ringgit mahal. Dan tidak bawa rumah, tidak bawa kursi, tidak bawa apa-apa, cukup 150 ringgit. Itu di Jawa Timur. Tapi kalau di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera itu sudah mahal, mungkin sama dengan sini. Jadi bisa 15 juta rupiah, bisa 20, ke atas 5 juta. Nah itu kadang-kadang orang Indonesia yang di Sumatera, yang di Sulawesi, kalau ingin kawin murah dari orang Jawa. Karena begitu. Entah kalau di sini solusinya bagaimana. Dan itu memang mestinya tidak perlu mahal-mahal. Biaya mahal itu. Kalau di Malaysia mahal ya, Ustaz ya? Mahalnya murah. Yang mahal itu jujuran itu. Antaran mahal. Apa? Antaran itu. Iya, memang di sebagian juga di Jawa, kalau orang-orang Arab maharnya kadang cuma 5 ringgit. Tetapi antarannya itu bisa puluhan juta. Tapi kalau di daerah saya ada antaran itu. Jadi cukup berapa? 150 ringgit. Gak usah bawa apa-apa sudah. Kadang-kadang pakai perangkat sholat. Jadi perempuan itu cukup mahar dengan seperangkat sholat. Jadi ini memang problem yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar jangan mahal-mahal lah mahalnya. Karena kalau mahal nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu masalah nikah mut'ah. Kemudian rujukan debat Al-Albani ini ada rekaman kasetnya dan ditulis oleh Syekh Al-Buti dalam buku beliau Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syariah Al-Islamiyah, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Khusus yang perdebatan ini saya tulis dalam catatan saya di Facebook. Kalau yang punya FB silahkan buka Facebook saya, Muhammad Idrus Ramli, atau di web saya idrusramli.com. Nah ini keliru yang ini. Ini ada kan nanti ya, ada Facebook. Oh keluar juga. Jadi www Muhammad Idrus Ramli nanti keluar. Ya. Di Malaysia ini ejaannya agak British. Kalau Indonesia ada British sih, memang asli Indonesia. Tidak masalah, boleh kembali dulu sih. Jadi saya tampil. Kalau untuk ada tampil gitu.
syaitan itu adalah hadis Bukhari Muslim dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang mengatakan itu ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Syam, ulama Azhar. Dari mazhabul arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya mengatakan itu. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Wahabi ini memang aliran yang tidak benar. Itu ada isyarat dalam hadis. Ada hadis riwayat Imam Bukhari tentang orang-orang Khawarij ya, yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Artinya tidak sampai ke hati, cuma sampai di sini. Menafsirkan Al-Quran keliru. Dalam terakhir, ketika ditanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, masih mahum, apa tanda-tanda mereka? Jawab Rasulullah, simahum at-tahlik. Tanda-tanda mereka adalah cukur pelontos. Apa pelontos itu? Kotak ya, rambutnya sampai habis. Ternyata dalam perjalanan sejarah tidak ada kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyuruh pengikutnya cukur botak selain Wahabi. Kalau Wahabi ini memang cukur botak, dan itu diterangkan dalam kitab mereka. Saya kemarin bawa buku, tapi mungkin sudah habis ya. Nah, di dalam buku ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya jelaskan hadis tadi, kemudian juga scan dari kitab Wahabi. Ini ada scan dari kitab Wahabi bahwa orang Wahabi memang mewajibkan jamaahnya cukur botak. Dalam kitab Ad-Durrus Saniyah juz 4 halaman 152, kata pengarangnya, ini Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Al-Ashimi An-Najdi. Abdurrahman Al-Ashimi An-Najdi menghimpun fatwa-fatwa keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada pertanyaan, su'ila ba'ana Syekh Muhammad bin Nasir an hal ibad di syahrir raksi wa tarki ba'di. Keluarganya Syekh Muhammad ditanya dan murid-muridnya tentang hukum cukur botak sebagian kepala dan semuanya. Jawaban beliau, hukumnya makruh, cuma kalau dinedit, kata beliau, annal halqah huwal 'adatu 'indana. Cukur botak adalah adat menurut kami. Wala yatrukuhu 'indana illa sufaha. Yang tidak mau cukur botak itu hanya orang-orang bodoh. Jadi yang enggak botak berarti bodoh. Kata Wahabi dalam kitab ini. Karenanya kata para ulama, repot ini kalau kita misalnya menolak hadis tadi, tanda-tanda orang yang Khawarij itu cukur botak. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Sementara yang melakukan cukur botak cuma Wahabi. Masa nanti diarahkan pada orang lain, kan salah itu. Berarti kan benar ini. Kemudian yang selanjutnya, Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini sebenarnya bagaimana? Saya ini dikirimi tesis master. Ada tesis master seorang Wahabi dari Kuwait berjudul Juhudus Syekh Al-Albani fi ilmil hadis dirayatan wa riwayah. Riwayatan wa dirayah. Setelah saya membaca buku ini, saya terkejut. Mengapa di dalam kitab-kitab hadis ulama ahli hadis itu biasanya gurunya ratusan, puluhan, bahkan lebih 1000. Karena kata para ulama ahli hadis, al-ilmu bit-ta'allum wa talaqqi min afwahil masyayikh. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar dan menerima langsung dari para ulama. Kalau orang belajar itu cuma dari buku, kata para ulama, itu berarti sohafi, tukang buka buku. Ternyata setelah saya membaca tesis master orang Wahabi dari Kuwait ini, Syekh Al-Albani gurunya cuma 3. Yang 2 orang ini guru ketika dia sekolah ibtidaiyah. Kemudian yang ketiga, guru dalam bidang hadis Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah, tetapi cuma secara ijazah, tidak secara talaqi, tidak mengajarkan hadis. Ini kan luar biasa ini. Nah, kemudian yang kedua, Syekh Al-Albani
dipropagandakan oleh penerbit. Jadi di Yordania ada penerbit yang punya namanya Syekh Zuhair Asy-Syawish, punya penerbit bernama Al-Maktabul Islami. Al-Albani disuruh menulis buku, dia yang menerbitkan. Bahasa Arabnya kadang yang membantu mengoreksikan Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Karenanya setelah dia konflik dengan Syekh Syu'aib, susunan bahasa Arabnya kadang keliru. Karena ada yang membantu mengedit. Dan lama-kelamaan akhirnya terbongkar sebagian kitab Albani itu bukan karangannya, tetapi karangan muridnya Syekh Zuhair Asy-Syawish. Cuma karena Al-Albani lagi ngetop di dunia kaum Wahabi, dikasih nama Albani biar laku. Di Indonesia juga begitu. Ada sebagian teman-teman menulis buku agar laris, minta nama saya dimasukkan. Jadi penulisnya 2 orang, saya pertama. Saya tak sempat baca buku itu, akhirnya salah, saya juga jadi malu. Tapi sebagian ada yang, ini bukan tulisan sampean Ustaz, gaya bahasanya beda katanya. Ada sebagian yang paham. Di Indonesia banyak orang menerjemahkan buku ya, kitab bahasa Arab. Karena ada penerjemah populer. Karena kalau yang penerjemahnya si fulan ini bukunya cepat, akhirnya penerjemah lain dia menerjemahkan, dinamakan dia. Yang orang populer itu, dia cuma ambil uangnya. Syekh Al-Albani ini ketahuan bahwa sebagian kitabnya bukan karangan dia, tapi karangan muridnya setelah dia konflik dengan Zuhair Asy-Syawish. Konflik masalah royalti. Akhirnya Al-Albani ini marah-marah menjelek-jelekan Zuhair Asy-Syawish. Zuhair Asy-Syawish marah-marah menerbitkan satu kitab. Kitab yang pertama karangannya Al-Barzubani yang berjudul Tafdhilul Kilab ala Katsirin mimman labisat thiyab. Keutamaan anjing melebihi beberapa orang yang pakai baju. Itu maksudnya menyinggung gurunya Syekh Al-Albani. Kemudian dia juga menulis buku Al-Burhan fi Raddil Udwani wal Buhtan. Menyanggah, saya baca semua itu bukunya. Ternyata konfliknya memang keras. Dan ini Al-Albani, tasbihnya Al-Albani ini menimbulkan kontroversi. Mengapa? Karena ternyata karena Al-Albani ini belajar agama bukan dengan mulazamah kepada para ulama, hukum-hukum terhadap hadis yang dia keluarkan pada awal-awal menulis kitab itu berbeda dengan hukum yang dikeluarkan pada akhir hayatnya. Kadang dulu dia dhaifkan, belakangan disahihkan. Kadang pada awalnya disahihkan, belakangan didhaifkan. Dan yang lucu, yang didhaifkan itu sebagian besar hadis-hadis sahih yang memang bertentangan dengan Wahabi. Kadang hadis itu dulu pernah disahihkan oleh Al-Albani. Contohnya seperti hadis tabarruk. Hadis tabarruk yang kemarin kita terangkan. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila al-madahir fayu'ta ilaihi bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aydil muslimin. Rasulullah sering menyuruh para sahabat mengambil air dari kolam tempat wudu di masjid, lalu diambilkan, lalu setelah itu oleh beliau diminum, yarju barakata aydil muslimin. Karena mengharap barokah tangan-tangan umat Islam yang berwudu di situ. Al-Albani pada awal-awal menulis kitab, dalam kitab Sahihul Jami'is Shaghir menulis hasan. Akhirnya karena ini dihasankan oleh Al-Albani, sementara Wahabi mensyirikkan bertabarruk dengan selain Nabi. Padahal dalam hadis ini Nabi bertabarruk dengan umat Islam. Dan umat Islam juga bertabarruk. Nah, ketika karena Wahabi ini mensyirikkan bertabarruk dengan selain Nabi, orang-orang Ahlus Sunnah menjawab orang Wahabi dengan hukum Al-Albani. Bagaimana kok disyirikkan ini? Ada hadisnya. Bahkan kata Syekh Al-Albani, ini hasan. Akhirnya orang-orang